bapak, mbak, bapak, mbah, cara Jawa, Buyut, buyut, Mbah Buyut, mari buyut, Cangga, 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 duri tangga, Cicit. Hah? Cicit ya. Oh, kagak sih. iki budek, Cangga, iki budek ya, budek, iki, Kagak siwur. budek, dewe siwur, dewe apa budek siwur, budek siwur, tenang, enggak dong. iki dure, ono ketepok bareng, gantung siwur ya, ono dure kok ini ketepok bareng, ono di pelajaran bahasa daerah. Ngeten. Nabi Muhammad itu adalah Al-Qurashi. Muhammad dan seterusnya. Beliau marganya adalah Quraisy. Siapa marga Quraisy itu? Marga Quraisy adalah marga yang paling dihormati. Jadi orang Arab itu qabilah. Kalau di Indonesia apa ya? Bukan suku. Coro Jawa itu ada nggak cabang-cabangnya? Priayi. Priayi. Jawa itu cabang-cabangnya suku Jawa. Tak ono sih. Dari kedua ngarang apa? Hasil Quraisy itu adalah qabilah. Di Indonesia semacam apa ras apa suku begitu kan. Marga ini, marga Quraisy itu terkenal dengan kejujurannya. Dia jujur, dia marga orang baik-baik, sehingga marga Quraisy ini sejak dulu turun temurun mereka ini adalah diberi kehormatan untuk menjaga Ka'bah. Jadi mbak-mbak Kanjeng Nabi itu sing Joko Ka'bah, dan itu bukan orang sembarangan. Makanya Kanjeng Nabi itu selain beliau memiliki pribadi yang baik, beliau ditunjang, dibacking oleh keluarga-keluarga yang terhormat. Sehingga orang kalau ganggu Nabi Muhammad, itu orang akan mikir-mikir, aduh, putune soporet, putune Abdul Muthalib, itu orang akan mikir-mikir. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu diganggu, ya, maka mayoritas keluarganya itu membela. Dan mereka-mereka yang mengganggu itu sebetulnya adalah segelintir orang, ya, yang kepentingannya itu merasa terancam. Mereka menguasai Mekah pada waktu itu. Jadi Muhammad sudah disegani. Buktinya keluarga beliau ini adalah keluarga penjaga Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah bukti dari peninggalan Nabi Ibrahim. Ka'bah itu begini. Saya ingin cerita sedikit Ka'bah. Pernah musik di sini, Pak? Boleh.
Ka'bah itu ada yang mengatakan yang mendirikan adalah malaikat. Ada yang mengatakan yang mendirikan adalah Nabi Adam. Malaikat mendirikan, ada yang mengatakan Nabi Adam. Kemudian ketika di sana mengalami banjir bandang di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Itu Ka'bah rusak berantakan. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu yang merenovasi, bukan yang membangun. Yang membangun ya antara ini, antara malaikat atau Nabi Adam. Nah, ketika membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim diewangi oleh putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Keberadaan Ka'bah ini didirikan oleh malaikat karena malaikat itu ingin usul kepada Allah, ya Allah, seandainya di bumi itu ada pusat peribadatan sebagaimana ada di langit, tentunya itu lebih baik. Malaikat usul. Di langit itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Di langit itu ada tempat pusat peribadatannya malaikat namanya Baitul Izzah. Di bumi ada Ka'bah, di langit ada Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah tempat transit pertama kali Al-Quran sebelum diturunkan ke bumi. Jadi dari Lauhil Mahfuz kemudian diturunkan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi selama 23 tahun. Di Baitul Izzah ini ada jutaan malaikat yang setiap harinya tawaf. Karena ini tempat yang sakral di kalangan malaikat, malaikat minta kepada Allah, ya Allah, seandainya di bumi dibangunkan pusat peribadatan seperti Baitul Izzah, tentunya itu lebih baik. Jenengan buatan damel pusat peribadatan dan bumi ya Allah. Permintaan itu kemudian dikabulkan, dibangunkanlah Ka'bah. Maka ada yang mengatakan rumah pertama kali ya, di muka bumi sebelum Nabi Adam itu adalah Ka'bah. Makanya Ka'bah itu nama lainnya adalah Baitul Atiq. Baitul Atiq. Baitul Atiq itu artinya rumah kuno atau rumah purba. Itu pertama kali pusat peribadatan. Makanya Ka'bah ini tidak main-main, dijaga oleh Allah. Yang merawatnya itu bukan orang sembarangan, termasuk warga Kanjeng Nabi. Jadi bangsa Quraisy adalah bangsa mulia karena mereka menjaga Ka'bah, dan bangsa Quraisy ini adalah bangsa marga nasab yang terhindar, yang terjaga dari perzinahan. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai jatuh Rasulullah itu tidak ada di antara kakek-kakek Kanjeng Nabi yang melakukan perzinahan, bangsa yang suci. Makanya kenapa Nabi Muhammad kemudian dilahirkan dari bangsa Quraisy, itu alasannya. Kemudian yang harus kita pahami makna Muhammad dan Rasulullah. Arti dari Muhammad utusan Allah adalah Kanjeng Nabi ini adalah orang yang jujur.
ucapannya itu tidak mengandung kebohongan, gak tahu gorok. Makanya beliau kemudian dijuluki oleh rivalnya, oleh musuhnya dengan julukan Al-Amin, wong sing kena dipercaya. Tapi aneh, Kanjeng Nabi itu dijuluki Al-Amin oleh mereka, dikenal jujur oleh mereka. Tapi ketika Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu, mereka malah menolak. Wah, Muhammad ini gorok. Aneh. Dulu sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, itu Kanjeng Nabi ucapannya mesti diterima. Gak ada alasan untuk mendustakan Kanjeng Nabi, gak ada. Saking jujurnya wong. Karena tidak mungkin Nabi gak jujur, tidak mungkin. Karena dia ini utusan Tuhan. Bagaimana dia menjadi utusan Tuhan ketika dia itu sudah dikenal bohong? Gak mungkin. Tapi aneh, ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi, kok malah dikatakan Kanjeng Nabi ini bohong. Koyok-koyok gak kenal Nabi. Dulu mereka ketika kenal Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, mereka mengakui barang diangkat jadi Nabi, kok gak percaya. Lah ini aneh. Jadi Nabi itu mesti benar. Sabdanya, hadisnya Kanjeng Nabi. Di antara berita yang dibawa oleh Kanjeng Nabi adalah azabul qabri, siksa kubur. Itu benar, itu nyata. Walaupun saat ini kita tidak melihatnya. Sama nang kuburan ketok wong dipendungi, gak enak. Krungu suara wong jerit-jerit, gak sama krungu. Ya Allah, mesti apa wong nang kuburan. Walaupun kita di alam dunia tidak bisa melihatnya, tapi itu benar, nyata. Kita harus beriman karena azab kubur, nikmat kubur itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dan itu wajib kita mengimani. Gak boleh kita gak percaya. Karena apa? Yang menyampaikan itu wong sing paling dipercaya di alam dunia ini, wong sing paling jujur. Loh, kalau kita nggak percaya kepada orang yang paling jujur, lantas kita percaya kepada siapa? Seandainya kita nggak percaya Kanjeng Nabi, ono sisa kubur. Wong sing paling jujur gak dipercaya. Terus kita percaya kepada siapa? Makanya kita hukumnya wajib. Ketok gak ketok, krungu gak krungu, wajib iman terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, termasuk diantaranya adalah siksa kubur. Kanjeng Nabi pernah jalan-jalan numpak jalan, tiba-tiba kudanya itu meringkik, apa bahasa? Merengek, nyaris beliau terjatuh. Kemudian beliau Kanjeng Nabi mengambil daun-daunan berupa kurma atau apa, kemudian ditancapkan di atas kuburan. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, "Punten apa?" Jaga Kanjeng Nabi, "Kuda ini merengek karena mendengarkan suara dua orang yang disiksa oleh Allah. Satunya disiksa karena kalau kencing dia tidak tuntas, sembrono di dalam urusan toharoh kesuciannya.
Gurung tuntas wis dianggap mari. Lek bibis nyiprat-nyiprat. Hati-hati. Pakaiannya najis, sarungnya najis, sik digawe sholat. Itu disiksa. Yang kedua, dia disiksa karena senengane adu domba. Senengane adu-adu. Seneng bentukno kono ambek bentukno kene. Itu sabda Rasulullah tahu. Makanya siksa kubur itu nyata, wajib kita beriman. Karena itu disampaikan oleh orang yang paling jujur di muka bumi ini, yaitu Kanjeng Nabi. Makanya orang yang meninggal itu perlu dikirimi doa. Ayah sampean yang meninggal, ibunya saya meninggal, itu perlu dikirim doa dengan harapan barokah doa itu mudah-mudahan diringankan atau dihilangkan siksanya oleh Allah. Paham ya? Yang ketiga, makna Muhammad Rasulullah adalah bahwa Kanjeng Nabi itu diutus kepada semua makhluk, termasuk jin. Jadi jin itu juga umat Kanjeng Nabi. Manusia termasuk orang kafir, non muslim, itu juga umat Kanjeng Nabi. Jadi umat Kanjeng Nabi itu ada dua. Umat Nabi ada dua. Ada yang disebut dengan umatul dakwah, umatul ijabah. Umatul dakwah ini siapa? Adalah orang-orang yang kafir, yang non muslim. Mereka masih dalam proses dakwah, dalam proses diajak. Itu umat Kanjeng Nabi. Ada umat yang disebut dengan umatul ijabah, orang umat yang sudah memenuhi panggilan Kanjeng Nabi, seperti kita. Kita ini umat Kanjeng Nabi, golongan dari umatul ijabah. Jadi kabeh menungso iku hakikate umat Kanjeng Nabi. Termasuk jin juga sama dengan kita. Jin itu ya ngaji Quran. Podo enggak aku sampean. Makanya jin itu ya ono sing hafal ayat kursi. Jin ya ono sing iso nirokno ngaji. Bisa jadi kita ngaji begini, itu bangsa jin ya melok ngaji. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengisahkan ada segerombolan jin itu mendengarkan bacaan Nabi ketika Nabi itu baca Quran, melok merubung jin. Sama dengan kita, yo ngaji, yo menikah, yo mangan, yo bunuh. Ada jin muslim, ada jin kafir, sama, tidak ada bedanya. Karena mereka itu umat Kanjeng Nabi. Paham ya? Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga diutus bahkan kepada para malaikat, tapi tidak membawa syariat. Makanya semuanya itu hormat kepada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu pemimpin dari semua makhluk Gusti Allah. Beliau Kanjeng Nabi lahir di kota Mekah. Beliau lahir
dalam keadaan selang hanya beberapa bulan kemudian ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibunya, dan beliau meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya telah ditakdirkan oleh Allah bisa ziarah Makkah dan bisa ziarah kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat ketika lanjut. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat. Kita ini nanti ditanya oleh malaikat, hei Khairul, oh aku takut kudu ditakoki, hei Khairul, sapa bapakmu dudu, apa agama, apa kitab, itu pasti ditanya. Orang kalau beriman meninggalnya husnul khotimah otomatis diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi lek wong nalika di dunya wis amalane gak karu-karuan, doyan maksiat, nanti dipersulit oleh Allah. Dipakai malaikat, apa ngomong udah bingung, doa itu guru saja penuh kalau mereka. Makanya orang kalau meninggal dunia itu ketika dikubur ditaruhin dulu, ditaruhin, harapannya supaya dia mudah ketika menjawab pertanyaannya malaikat. Belum, orang mati itu tahu, mendengar. Iki sing melok nang kuburan sapa tahu. Ketika jenazahnya dibawa ke kuburan, ono bocah-bocah rebutan duit, tahu. Sapa sing gotong, melok. Ketika dia sudah dikubur, tahu krungu suarane wong sing padha buyar kok kuburan itu menderita. Dan itu disampaikan oleh kami, wajib kita percaya. Makanya urip iku hakikate golek sangu kanggo mati. Mudah-mudahan telah kita diberikan husnul khotimah, kita dijauhkan dari azab kubur, dan kita mendapatkan na'imul qabri kepada kubur. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
Hujjatain